Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Untuk bulan ini, program Vesper akan dibawakan secara live melalui Facebook Penang Adventist Hospital. Terima kasih kerana bersama kami pada petang ini. Saya Joanna yang akan memimpin acara Vesper pada petang ini. Sebelum kita memulakan acara ini, mari kita nyanyikan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama, mari kita nyanyikan As the Deer. Untuk lagu seterusnya, mari kita nyanyikan Tuhan Batu Karang Kita. Tuhan batu karang kita, pelindung
Mari kita semua nyanyikan lagu pembuka kita, yaitu Tuhan Selalu Pimpin Aku. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu. Ku bergambar dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergambar dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasihnya. Nantilah di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Pada saat ini saya akan pimpin kita semua dalam doa pembuka. Mari kita semua berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami pada 6 hari yang lalu. Dan pada hari ini kami dapat berehat daripada segala pekerjaan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam program Vespa kami ini Tuhan. Karena kami mahu melayani-Mu Tuhan dan belajar firman-Mu. Biarlah malaikat-Mu Tuhan akan menyertai keluarga kami yang berada di Sabah, dan begitu juga mereka yang tidak berkesempatan untuk menyertai kami. Ampuni kami sebagai umat-Mu yang berdosa Tuhan. Terima kasih kerana mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih karena terus setia bersama kami. Pada hari ini kita sangat diberkati karena kita akan mendengar special song daripada yang sudah bersedia. Aku berlindung, jadilah gunung batuku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab hidupku habis dalam duka. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia ditujukan kepadaku. Aku dipertahankan dan diselamatkan
Seterusnya kita akan mendengar pelajaran daripada pembicara kita. Siapakah dia? Mari kita teruskan bersama dengan kami untuk mengetahui siapa yang akan memberi pelajaran selepas ini. Hai, sahabat semua. Saya rasa sangat diberkati sebab dapat ada peluang untuk bersama-sama dengan kamu semua dalam kebaktian Vesper pada saat ini. Mungkin ada yang tidak kenal saya, lagi mungkin kebanyakan tidak kenal lah kan. Bertanya-tanya lagi mungkin, siapa nih orang nih tiba-tiba muncul di sini. Oke, nama saya Hanisa. Saya asal Kota Blut, tapi sekarang ini sudah 11 tahun saya menetap di Kota Marudu lah. Oke, 2 minggu yang lalu si Ciki WhatsApp saya dan tanya kalau boleh saya bagi renungan dalam kebaktian Vesper pada sabat ini. Sebenarnya saya on the way typing sudah mau menolak, tapi kemudian saya pause sebentar dan bertanya dalam hati saya, yes or no. Dan kamu tahu apa jawaban dia lah apabila saya muncul juga dalam ruangan kebaktian Vesper pada sabat ini. Oke, renungan yang saya akan kongsikan pada sabat ini bertajuk manusia dengan kesempatan. Pelajaran ini saya ambil daripada siri buku Alfa dan Omega, daripada buku yang keempat yang bertajuk Para Nabi dan Raja. Saya ambil daripada bab 52, tajuk dia inilah manusia dengan kesempatan. Kalau dalam Alkitab kita boleh rujuk pelajaran ini dalam Nehemia 1 pasal 1 dan pasal 2. Oke, pelajaran ini adalah satu cerita tentang Nehemia yang terdapat dalam Alkitab, dalam Nehemia 1 dan 2. Nehemia ini merupakan salah seorang daripada orang Ibrani yang dibuang dan bekerja sebagai juru minuman raja dalam istana Persia pada masa itu. Dan oleh kerana kesanggupan dia dan kesetiaan dia dalam pekerjaan dia bukan sahaja sekadar menjadi juru minuman kepada raja, tetapi dia juga menjadi sahabat dan penasihat kepada raja. Walaupun dia ini menerima kebaikan raja dan dikelilingi oleh kebesaran dan kemuliaan, dia tidak pernah melupakan Allah dan bangsanya. Dalam buku Para Nabi dan Raja, muka surat 221 menyatakan, melalui orang ini yang dipersiapkan oleh kedudukannya dalam istana Persia untuk pekerjaan di mana ia akan dipanggil, Allah bermaksud memberkati umat-umatnya di negeri leluhur mereka. Kalau kita tengok dalam Nehemia pasal 1, melalui utusan-utusan dari Yehuda, Nehemia mengetahui bahawa hari-hari kesukaran telah terjadi di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem yang dari pembuangan yang sudah kembali itu sedang menderita kesukaran dan penghinaan. Pada masa ini, bait suci dan sebahagian kota telah mulai dibangun kembali. Tetapi pekerjaan pemulihan terhalang, upacara-upacara rumah Allah terganggu. Kerana mereka selalu berada dalam bahaya, karena sebahagian besar daripada tembok-tembok kota pada masa itu masih merupakan reruntuhan. Ketika Nehemia mengetahui hal ini, dia merasa sangat bersedih. Kita lihat dalam Nehemia 1 ayat 4, katakan di sini,
Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bila Nehemia mendengar tentang perkabaran keadaan di Yerusalem, dia sangat-sangat sedih. Seperti mana Nehemia, mungkin seringkali dalam kehidupan kita juga ada masanya kita akan menerima perkabaran ataupun kita akan berhadapan dengan situasi yang membuat kita rasa bahwa itu benar-benar sukar untuk kita. Apa yang kita boleh lakukan pada saat-saat seperti ini? Seperti Nehemia, kita boleh datang kepada Tuhan. Macam dalam ayat ini, Nehemia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kita boleh tengok secara details doa Nehemia dalam Nehemia 1 ayat 5 hingga 11. Okay? Dalam doa Nehemia ini, dengan ikhlas dia mengadakan pengakuan terhadap segala dosa dia dan juga dosa bangsa dia. Dia memohon supaya kiranya Allah menjunjung pekerjaan Israel, mengembalikan keberanian dan kekuatan mereka, dan membantu mereka untuk membangun tempat-tempat yang sudah rusak di Yehuda. Kita lihat dalam catatan sekali lagi dalam Para Nabi dan Raja, surat 222. Ketika Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Ketika dia berdoa, suatu rencana kudus terjadi dalam pikirannya. Dalam kesedihan, ketika Nehemia memilih untuk datang kepada Tuhan dan berdoa, apa yang berlaku adalah iman dan keberaniannya bertambah kuat. Dan ketika dia berdoa itu, Tuhan memberikan ilham. Ketika dia berdoa, suatu rencana kudus terjadi dalam pikirannya. Kita perhatikan bagian terakhir dalam doanya dalam ayat yang ke-11. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapakah yang dimaksudkan oleh Nehemia sebagai orang ini dalam doanya? Nehemia memutuskan bahwa jikalau sekiranya dia dapat memenangkan hati raja dan bantuan yang diperlukan berupa peralatan dan bahan, maka dia sendiri akan memikul tugas untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Perhatikan baik-baik bahwa Nehemia mendapat rencana kudus ini ketika dia berdoa. Saat dia bersedih, tidak tahu apa yang dia boleh buat untuk membantu memulihkan kota Yerusalem pada masa itu, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Saat dia berdoa, bukan sahaja iman dan keberaniannya bertambah kuat, tetapi Tuhan juga memberikan ilham tentang apa yang perlu dia lakukan. Selepas doa ini, adakah Tuhan terus menjawab doa Nehemia dengan memberikan peluang untuk dia menyampaikan permohonannya kepada raja? Tidak. Nehemia menunggu 4 bulan lagi sehingga dia ada kesempatan yang baik untuk menyampaikan permohonannya kepada raja. Dan selama waktu ini, selama 4 bulan itu, kita perhatikan sekali lagi tulisan dalam Para Nabi dan Raja. Selama waktu ini, walaupun hatinya berat dengan kesusahan, ia berusaha memperlihatkan kegembiraannya di hadapan raja. Kesedihan tidak boleh membayang di atas wajah setiap pengunjung istana kerajaan. Tetapi pada saat Nehemia mengasingkan dirinya,
Tersembunyi dari pandangan manusia, banyak doa, pengakuan, dan air mata didengar dan disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikat. Kita perhatikan di sini bahwa walaupun Nehemia hatinya berat dengan kesusahan, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai juru minuman raja dengan baik sekali. Dia tidak sekali-kali menunjukkan muka sedih ketika dia melayani raja. Tetapi pada saat dia bersendirian, dia akan bersungguh di hadapan Tuhan, terus berdoa, memohon bantuan daripada Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita juga seringkali kita akan menghadapi situasi seperti ini, di mana walaupun mungkin pada hari itu, pada saat itu, hati kita berat dengan permasalahan, tetapi pada saat kita keluar bekerja, kita berusaha memperlihatkan kegembiraan kita. Saya percaya kebanyakan saudara-saudari di Penang Adventist Hospital Church ini, kebanyakan daripada kamu adalah petugas-petugas kesehatan. Pasti walau apapun permasalahan yang kamu hadapi, walau betapa hancur kamu rasa saat itu, tapi saat kalian berada di hadapan para pesakit yang perlu dirawat, kamu sentiasa memperlihatkan kegembiraan dan menjalankan tugas sebagai perawat dengan sangat baik. Saya doakan setiap kamu supaya diberkati dengan sukacita yang berlimpah dalam pekerjaan kamu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, kesusahan yang membebani hati Nehemia ini tidak dapat disembunyikan lagi. Oleh karena dia tidak dapat tidur pada waktu malam dan dia selalu resah pada siang hari, itu meninggalkan kesan pada wajahnya. Kita perhatikan ayat ini, Nehemia 2 ayat 1. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Maka lama-kelamaan raja itu sendiri yang menyadari bahwa Nehemia sedang bersedih. Lalu raja itu bertanya dalam ayat 2, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedang bersedih. Itu raja tanya si Nehemia, kenapa muka kamu muram saja? Kamu tidak sakit, tetapi muka kamu muram. Engkau tentu sedih, kata itu raja. Apabila raja ini bertanya seperti ini kepada Nehemia, pertanyaan itu memenuhi Nehemia dengan kecemasan. Nehemia 2 ayat 2 menyatakan bahwa Nehemia menjadi sangat takut. Macam-macam kerisauan yang timbul dalam pikiran dia saat itu. Dalam pikiran Nehemia dia memikirkan bahwa tidak marah ini raja jika dia tahu yang saya secara luar hari-hari bekerja di hadapan dia, tapi sebenarnya pikiran saya jauh berada dengan bangsa saya yang sedang menderita. Habislah saya kalau saya dihukum, kata Nehemia lagi dalam hati. Kerisauan yang terbesar adalah adakah rancangan dia untuk membantu Yerusalem akan berjaya. Walau bagaimanapun dalam semua kerisauan-kerisauan itu, dengan bibir yang gemetar, Nehemia mengungkapkan sebab kesusahannya. Dia kasih cerita sama raja tentang keadaan di Yerusalem. Dan cerita tentang keadaan di Yerusalem itu membangkitkan simpati raja tanpa menimbulkan kecurigaannya. Pertanyaan raja yang seterusnya memberikan kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Nehemia. Nehemia 2 ayat 4. Raja bertanya kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Ini soalan daripada raja kepada Nehemia. Dan soalan inilah sebenarnya yang memberikan atau membuka satu kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Nehemia. Tapi walaupun Nehemia excited,
dia tidak terus menjawab. Respons Nehemia yang pertama adalah, kita perhatikan dalam Nehemia 2 ayat 4. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sebelum Nehemia menjawab, apa yang dia lakukan adalah dia berdoa dahulu kepada Tuhan. Nehemia tidak terus menjawab soalan raja sebelum dia mendapat petunjuk dari Tuhan yang Maha Tinggi. Di dalam doa yang singkat itu, Nehemia mendesak kehadirat raja, segala raja, dan mendatangkan suatu kuasa baginya yang dapat membalikkan hati sebagaimana air sungai yang dibalikkan alirannya. Ada banyak pelajaran yang kita dapat pelajari daripada Nehemia dalam peristiwa ini. Berdoa seperti Nehemia pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh setiap orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk, hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Allah supaya mendapat bimbingan ilahi. Dengan demikian, orang-orang yang mengadakan perjalanan, baik di laut maupun di darat, bila mana terancam bahaya yang besar, dapat menyerahkan diri mereka sendiri kepada perlindungan syurga. Pada saat-saat kesukaran atau berbahaya yang datang tiba-tiba, hati dapat menyampaikan seruannya kepada Dia yang telah berjanji sendiri untuk datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang setia dan percaya bila mana mereka berseru memohon pertolongan kepadanya. Dalam setiap peristiwa, di bawah apa keadaan atau yang ditimpa pencobaan dengan sengit, dapat memperoleh jaminan, pertolongan dan bantuan kasih dan kuasa Allah yang selalu memenuhi janjinya yang tidak akan gagal. Nah, catatan ini kita boleh lihat dalam Para Nabi dan Raja, muka surat 224. Dan oleh kerana Nehemia memilih untuk memohon bantuan daripada Tuhan, pada saat raja bertanya kepada dia apa yang dia inginkan, dia berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena itu, bila kita lihat cerita yang seterusnya, kita boleh baca dalam Nehemia 2, kita perhatikan di sana bahwa Nehemia mendapat 3 perkara. Yang pertama, raja membebaskan dia daripada tugasnya di istana untuk 1 jangka masa supaya dia boleh pulang ke Yerusalem dan membangun kembali kota itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sahaja raja membenarkan dia kembali ke Yerusalem, tapi raja juga menyediakan perlindungan dalam perjalanan. Pengawalan tentera yang akan menjamin keselamatan Nehemia, di mana raja memberikan 1 surat yang ditujukan kepada gubernur-gubernur di daerah seberang Sungai Efrat, sehingga Nehemia dapat melalui kawasan itu dengan selamat. Yang ketiga, raja juga memberikan 1 surat yang ditujukan kepada penjaga hutan raja di pergunungan Libanon, supaya memberikan Nehemia kayu-kayu yang dia perlukan untuk memasang pintu-pintu gerbang pada bait suci. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Nehemia dibenarkan oleh raja untuk balik ke Yerusalem, dan pada masa yang sama dia juga diberikan perlindungan dalam perjalanan dan juga diberikan kebenaran untuk mendapatkan sumber kayu daripada hutan raja bagi tujuan memasang pintu-pintu gerbang bait suci di Yerusalem. Kita perhatikan Nehemia 2 ayat 4. Apa yang dikatakan oleh Nehemia. Dalam semua berkat yang dia perolehi,
Nehemia berkata, dan raja mengabulkan permintaanku itu kerana tangan Allahku yang murah dan melindungi aku. Nehemia mengakui bahwa keberhasilan itu adalah daripada Tuhan. Nehemia memberikan satu contoh perencanaan matang yang sangat bijaksana kepada kita. Sebagai penutup renungan kita pada petang ini, saya suka untuk membacakan sekali lagi petikan daripada para nabi dan raja yang mengatakan bahwa Nehemia menyatukan permohonan-permohonan dengan usaha yang suci, menempatkan usahanya dengan sungguh-sungguh dan penuh doa demi keberhasilan. Kita pelajari di sini bahwa saat Nehemia mengalami kesukaran sehingga menyebabkan hatinya sangat susah hati, hatinya sangat berat. Apa yang dia buat adalah yang pertama, dia datang kepada Tuhan dalam doa dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tapi Nehemia tidak berhenti sekadar berdoa sahaja. Permohonan doa dia itu disertai dengan usaha yang suci. Bagaimana Nehemia beroleh rencana ataupun ilham untuk membantu Yerusalem pada masa itu. Dia perolehi itu pada saat dia berdoa dan berpuasa di hadirat Tuhan. Dia menempatkan usahanya yang sungguh-sungguh dan penuh doa. So, kita perhatikan permohonan kita yang sungguh-sungguh disertai dengan usaha yang bijaksana. Tuhan akan memberkati itu dengan keberhasilan. Itu sahaja renungan yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih pada semua jemaat di Penang Adventist Hospital Church. Tuhan memberkati kamu semua dengan sangat berlimpah. Mari kita katakan amin dengan pelajaran yang sudah disampaikan oleh pembicara kita sebentar tadi. Saya percaya kita semua diberkati setelah mendengar pelajaran yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita nyanyikan lagu penutup kita, Yesus Sepertinya Gembala. Yesus sepertinya gembala,
menjemput pengkhotbah kita untuk memimpin dalam doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaktian kami pada saat ini. Terima kasih atas pelajaran yang kami sudah dengar. Bapa, dalam setiap situasi kehidupan yang kami lalui, bantu kami untuk menjadi seperti Nehemia yang datang berseru di hadirat-Mu, bersungkur berdoa di hadapan-Mu, dan pada masa yang sama Tuhan, tetap berusaha dalam kebijaksanaan, sehingga Engkau memberikan keberhasilan dalam setiap perkara yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan di surga, saat ini saya mau berdoa khusus secara istimewa untuk semua jemaat-Mu di Penang Adventist Hospital Church. Curahkanlah berkat-Mu yang berlimpah untuk setiap satu mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengarkan doa kami. Karena semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini saja program Vespa kita pada malam ini. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama dan hari yang sama, yaitu pada hari Jumaat jam 8 petang di Facebook Penang Adventist Hospital. Selamat Hari Sabat.